Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Normawati. Salam edukasi, salam kimia. Mudah-mudahan pada hari ini anak-anak semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, kita mulai pembelajaran kimia pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi pada hari ini adalah mengenai asam dan basa, ya. Asam dan basa. Standar kompetensinya adalah memahami sifat-sifat larutan asam basa, metode pengukuran dan terapannya. Ya, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang sifat-sifat larutan asam dan basa. Apa itu larutan asam? Larutan asam adalah larutan yang mengandung ion H+, atau dengan kata lain, larutan yang jika dimasukkan ke dalam air maka akan menghasilkan ion H positif. Baik ya, sifat larutan asam, rasanya asam ya, pH-nya berkisar antara 0 sampai dengan 7 ya, dapat memerahkan laksmus biru dan sebagai larutan elektrolit atau dapat menghantarkan arus listrik. Apa saja contoh-contohnya? Mungkin sudah tidak asing lagi ya. Contoh larutan asam adalah semua yang mengandung ion H+, berarti asam sulfat, asam karbonat atau H2CO3, asam klorida atau HCl, asam nitrat atau HNO3, dan lain-lainnya. Untuk larutan basa, apa itu larutan basa? Larutan basa adalah larutan yang mengandung ion OH-, ya, rasanya pahit, pH-nya berkisar di atas 7 ya, dapat membirukan lakmus merah dan bersifat elektrolit atau dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya adalah semua senyawa yang mengandung OH- dinamakan basa. Contohnya natrium hidroksida yaitu NaOH, barium hidroksida yaitu BaOH 2 kali, magnesium hidroksida yaitu MgOH 2 kali, dan lain-lain. Baik, itu Ibu ulangi lagi selintas tentang larutan asam dan basa. Kita materi hari ini, kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan teori-teori asam basa dengan menentukan sifat larutan dan menghitung pH larutan. Menghitung pH larutan asam atau basa yang diketahui konsentrasinya. Maka pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung pH larutan asam atau basa kuat yang diketahui konsentrasinya. Yang pertama adalah menghitung konsentrasi ion H+ dari larutan asam kuat. Apa itu asam kuat? Ya, asam kuat adalah larutan yang senyawa asam yang jika dilarutkan di dalam air akan terionisasi secara sempurna. Ya, berarti tidak bersisa ya, sehingga asam kuat ini juga memiliki alfa sebesar 1. Apa alfa 1 berarti menandakan bahwa dia termasuk elektrolit kuat ya. Apa contoh-contoh asam kuat? Contoh-contoh asam kuat adalah asam sulfat, asam nitrat, asam klorida ya. Itu semua adalah contoh-contoh daripada asam kuat. Nah, untuk mencari konsentrasi H+ pada larutan asam kuat, di sini adalah rumusnya konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Ya, di mana A adalah jumlah H+, Ma adalah konsentrasi asam. Ya, bagaimana cara mencari A? Mudah, ya. Hitung saja jumlah H pada senyawa tersebut. Misalnya HCl hanya sama dengan 1, maka A-nya sama dengan 1. H2SO4 hanya sama dengan 2, maka A-nya sama dengan 2. Baik, jadi itu. Jadi untuk menghitung konsentrasi ion H+ dari larutan asam kuat adalah A dikali Ma. Lanjutkan. Yang berikutnya adalah menghitung konsentrasi ion OH- dari larutan basa kuat ya. Tidak jauh berbeda dengan asam kuat, hanya kalau asam kuat adalah H+, kalau basa kuat adalah OH- ya. Pada asam kuat adalah jumlah H+-nya A, kalau pada basa kuat jumlah OH-nya disimbolkan dengan B. Apa rumus untuk mencari konsentrasi OH- pada larutan basa kuat? Yaitu
konsentrasi OH- sama dengan B dikali MB, di mana B adalah jumlah OH-, MB adalah konsentrasi basa. Ya, ini dia keterangannya ya. Baik ya, jadi dipahami bahwa untuk mencari konsentrasi OH- dari larutan basa kuat adalah B dikali MB. Kan? Perhitungan pH. Apa itu pH? pH adalah derajat keasaman. Untuk menghitung pH, ya rumusnya adalah untuk pH asam min log konsentrasi H+. Ya, pH asam rumusnya adalah min log konsentrasi H+. Ya, untuk mencari pH maka harus dicari terlebih dahulu adalah konsentrasi H+-nya. Ya, jadi rumusnya adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Apa itu maksudnya? Nanti akan kita bahas dalam contoh soal. Nah, untuk pH basa, ya pH basa itu kita cari dulu pOH-nya, yaitu rumusnya min log konsentrasi OH-. Ya, setelah pOH didapatkan, maka bisa dicari pH-nya dengan rumus 14 dikurangi pOH. Ya, itu tadi ya. Jadi, setelah diketahui pOH-nya baru bisa dihitung pH-nya. Kita lanjutkan contoh soal ya. Contoh soal yang pertama di sini tentukan konsentrasi H+ dan pH larutan HCl 0,1 m. Ya. Bagaimana cara menjawabnya ya? Ya, kita cari diketahui dulu. Apa saja yang diketahui? Yang diketahui adalah konsentrasi asam sebesar 0,1 m dan jumlah H+. Ya, pada HCl jumlah H+-nya adalah 1, maka A-nya sama dengan 1. Ya, biasakan menjawab soal perhitungan harus pakai diketahui supaya runtun ya, dan suatu saat dipelajari akan mudah dipahami. Ya, diketahui dan ditanya. Yang ditanya adalah konsentrasi H+ dan pH. Baru kita jawab soal tersebut. Yang pertama kali kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Konsentrasi H+ sama dengan A dikali MA, di mana A-nya sama dengan 1 dan MA-nya sama dengan 0,1. Ya. Jadi hasil konsentrasi H+ yaitu 0,1 m. Setelah didapatkan konsentrasi H+, baru kita bisa hitung pH larutan asam tersebut dengan rumus min log konsentrasi H+. Ya. Min log anti log artinya ya. Jadi min log 0,1 berapa? Nah, kita buat bilangan pangkat ya. Desimal dijadikan bilangan pangkat supaya kita mudah mencari pH. Min log 10/4-1 berarti pH-nya 1. Kalau di sini min log 10/4-2 berarti pH-nya 2. Kalau di sini min log 10/4-3 berarti pH-nya 3. Nah, karena di sini min log 10/4-1 maka pH larutannya sama dengan 1. Baik, kita lanjutkan ya. Contoh soal yang kedua. Ya, di sini contoh soal yang kedua adalah mencari konsentrasi OH- pada larutan basa kuat. Tentukan konsentrasi OH- dan pH larutan NaOH 0,1 m. Ya, sama seperti tadi, kita tentukan dulu diketahuinya ya, konsentrasi basa 0,1 m dan B-nya sama dengan 1. B adalah jumlah OH-. Yang ditanya adalah konsentrasi OH- dan pH larutan ya. Ini salah ya, harusnya konsentrasi OH-. Baik, kita lanjutkan ya. Kita tulis konsentrasi OH- sama dengan B dikali M ya, di mana B sama dengan 1 dan M sama dengan 0,1. Maka konsentrasi OH-nya adalah 0,1 m. Setelah pada larutan basa, setelah didapatkan konsentrasi OH-, kita cari pOH-nya, yaitu dengan rumus min log konsentrasi OH- ya, min log 0,1. Jadi pOH-nya adalah 1. Nah, setelah didapatkan pOH, baru kita bisa hitung pH-nya dengan rumus 14 dikurangi pOH. Jadi sama dengan 14 dikurangi 1. Jadi pH larutan basa NaOH 0,1 m adalah 13. Nih, Ibu berikan contoh soal yang berikutnya. Ini bisa kalian lihat sudah dijawab ya. Konsentrasi ion OH- dalam larutan NaOH 0,01 m adalah berapa? Diketahui B-nya 1, MB-nya 0,01 m, ditanyanya konsentrasi OH- dan pH. Kita cari dulu konsentrasi OH- sama dengan B dikali MB.
yaitu 1 dikali 0,01 sama dengan 10 pangkat min 2. Kita cari POH-nya. POH-nya adalah min log 0,01. Berarti min log 10 pangkat min 2, POH-nya sama dengan 2. Setelah didapatkan POH, baru dicari pH-nya. Sama dengan 14 dikurangi POH, sama dengan 14 kurangi 2, sama dengan 12. Ya, baik. Itu contoh soal yang ketiga. Ini Ibu berikan contoh soal untuk latihan soal di rumah. Silahkan ya kalian tulis terlebih dahulu di buku. Ya, nanti kalian hitung berapa konsentrasi ion H+ dalam larutan H2SO4 0,01 m. Ya, coba kalian cari, karena dengan kalian mengerjakan sendiri maka lebih mudah memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Ya, silakan, ini ada 5 pilihan jawaban. Ya, kalian jangan terpaku dengan jawaban ini, kalian cari dulu dengan caranya, diketahui, ditanya dan jawab. Ingat rumusnya, maka akan didapatkan konsentrasi ion H+-nya. Ya. Untuk soal latihan kedua adalah hitung pH larutan NaOH 0,01 m. Ya, setelah diketahui konsentrasi OH-nya, maka bisa dicari POH dan juga bisa dicari pH-nya. Ya, silakan kalian tentukan. Jika ada kesulitan, bisa kalian inbox atau tulis komentar di bawah ini. Ya. Soal di sini, larutan 125 ml MgOH 2 kali 0,02 m mempunyai konsentrasi OH-nya. Apa saja yang diketahui? Yang diketahui adalah ya M basanya 0,02 dan juga jumlah OH-nya ada 2. Maka bisa dicari konsentrasi OH-nya. Ya. Baik, ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Ya, jika ada yang kurang berkenan, Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, salam kimia.